Selamat malam Bapak Ibu, kami akan mencoba menyampaikan makna dan perbedaan apa yang dimaksud dengan frequency rate dan severity rate dalam penerapan SMK 3. Materi ini cukup banyak pertanyaan pada saat kita melakukan pelatihan ahli ketiga umum. Untuk itu mudah-mudahan apa yang kami sajikan di sini dapat membantu Bapak Ibu sekalian. Adapun topik yang akan kita diskusikan menyangkut materi ini adalah apa itu pengertian frequency rate FR dan severity rate SR. Tujuan menghitung FR dan SR. Apa sih gunanya FR dan SR ini dihitung? Khususnya dalam konteks penerapan SMK 3. Ada nggak dasar hukum yang mengatur bahwa FR, SR itu harus dihitung? Bagaimana cara menghitung FR dan SR serta interpretasinya? Berikutnya batasan-batasan dalam perhitungan FR dan SR. Tentu ada hal-hal yang harus kita ketahui pada saat kita akan melakukan penghitungan. Tabel hari hilang akibat amputasi bagian tubuh, ya, ini juga harus menjadi pertimbangan pada saat perhitungan. Baru rumus perhitungannya sendiri seperti apa, interpretasi hasil dari FR dan SR itu apa, contoh soal dan penyelesaiannya. Nanti melalui contoh soal penyelesaian ini Bapak Ibu dapat menyimpulkan bagaimana secara real perhitungan FR dan SR. Manfaat perhitungan FR dan SR dalam penerapan SMK 3. Baru ada pembahasan pertanyaan. Ini pertanyaan yang sering muncul. Apakah kalau kecelakaan yang menimbulkan kerusakan peralatan, tumpahan bahan kimia dan kebakaran masuk juga dalam perhitungan FR dan SR? Yang kedua, apakah kecelakaan dalam perjalanan pergi dan pulang menuju tempat kerja dimasukkan juga dalam perhitungan FR dan SR? Yang ketiga, apakah kalau karyawan ada yang ikut training keluar perusahaan, ikut diperhitungkan jam kerjanya selama training pada total jam kerja perusahaan? Nah, kira-kira ini Bapak Ibu topik yang kita akan diskusikan. Mudah-mudahan setelah ini nanti tidak ada lagi pertanyaan dan semuanya udah jelas, clear bagi Bapak Ibu, sehingga penghitungan FR dan SR di perusahaan khususnya dalam penerapan SMK 3 dapat dilakukan dengan baik. Apa itu frequency rate dan severity rate, ya? Frequency rate biasa disingkat FR, severity rate disingkat dengan SR. Frequency rate adalah tingkat kekerapan. Tingkat kekerapan kecelakaan adalah jumlah semua kecelakaan yang tercatat untuk setiap 1 juta jam kerja dibagi dengan jumlah jam pemaparan dalam periode tertentu. Seperti ilustrasi gambar di sini, misalkan di suatu perusahaan terjadi 4 kejadian kecelakaan pada suatu waktu, maka departemen ketiga seharusnya menghitung berapa frequency rate dari kecelakaan kerja yang ada di perusahaan itu. Apakah setelah 1 tahun, apakah setelah 1 juta jam kerja, atau apakah per bulan sesuai dengan kebijakan internal perusahaan. Berikutnya, severity rate yang disingkat dengan SR adalah tingkat keparahan. Tentu tingkat keparahan dari kecelakaan. Tingkat keparahan kecelakaan adalah jumlah seluruh kehilangan hari kerja akibat kecelakaan untuk setiap 1 juta jam kerja dibagi dengan jumlah pemaparan dalam periode tertentu. Jumlah jam pemaparan dalam periode tertentu bisa juga diartikan dengan total jumlah jam kerja seluruh karyawan yang bekerja di perusahaan, ya. Total jumlah jam kerja seluruh karyawan. Tentu nanti ada batasan-batasan seperti yang kita sampaikan tadi di awal. Batasan-batasan itu apa? Karyawan mana yang dihitung jam kerjanya? Akan kita lihat nanti lebih mendetail. Yang perlu kita garis bawahi adalah bahwa pengertian frequency rate dan severity rate ini, kenapa pakai formulasi untuk setiap 1 juta jam kerja, ini adalah ketetapan dari pemerintah kita sebagaimana diatur di dalam Permenaker nomor 3 tahun 98, termasuk juga SK Dirjen Binawas nomor 84 itu, yaitu petunjuk pengisian pelaporan dan investigasi kecelakaan kerja. Nah, berikutnya tujuan perhitungan dari frequency rate dan severity rate ini. Pertama, mengukur kinerja pengelolaan ketiga di suatu negara. Misalkan di negara kita Indonesia, FR dan SR tingkat nasional sebagaimana diatur dalam Permenaker nomor 398 tentang pelaporan dan penyelidikan kecelakaan di tempat kerja. Yang berikutnya juga bisa mengukur kinerja pengelolaan ketiga di tingkat sektoral industri, ya, seperti misalnya di sektor pertambangan
Ini ada Kepmen Tamben nomor 555 tahun 95 tentang K3 di pertambangan umum. Jadi khusus di industri pertambangan, Kementerian Pertambangan dan Energi bisa juga menghitung tingkat SR dan FR di sektor pertambangan. Baru diperlukan sebagai salah satu alat untuk mengukur kinerja pengelolaan K3 di perusahaan. Jadi artinya data SR dan FR adalah merupakan bagian dari statistik kecelakaan kerja, baik di perusahaan, baik pun di tingkat nasional ya. Termasuk juga di tingkat sektoral ya, atau berdasarkan KLUI, Kelompok Lapangan Usaha Indonesia. Tujuan statistik kecelakaan adalah sebagai pembanding 2 atau lebih masa kerja untuk mengetahui efektivitas langkah pencegahan. Jadi tujuan statistik kecelakaan ini, Bapak Ibu, untuk memberikan gambaran kepada pengambil kebijakan termasuk juga Departemen K3, manajemen perusahaan, apa yang dihasilkan dari statistik kecelakaan itu bisa memberikan potret seperti apa kita mengelola K3 di perusahaan kita. Jadi banyak indikator-indikator kinerja K3 yang lainnya yang bisa digunakan juga sebagai parameter tingkat keberhasilan SMK 3 kita, tetapi bisa juga salah satunya melalui tingkat frekuensi atau tingkat kekerapan maupun tingkat keparahan kecelakaan. Jadi dua parameter ini memang penting, dan di tingkat nasional ini diwajibkan dilakukan penghitungan atau analisis statistik kecelakaan kerja melalui FR dan SR, melalui pelaporan kecelakaan di tingkat kabupaten kota ke provinsi, dan dari provinsi diteruskan ke Kementerian Ketenagakerjaan di Jakarta untuk dilakukan penghitungan berapa FR dan SR Indonesia di tingkat nasional. Jadi salah satu indikator keberhasilan SMK 3 kita diukur dengan berapa nilai FR dan SR di perusahaan. Ini adalah contoh data kecelakaan kerja. Ini juga adalah merupakan bagian dari statistik. Kalau kita lihat di sini ada kasus kecelakaan, jumlah kasus kecelakaan yang terjadi. Dari jumlah kasus kecelakaan itu ada juga kasus meninggal yang warna hijau, cacat, dan STMB. STMB itu sementara tidak mampu bekerja. Ini adalah akibat atau konsekuensi atau bisa menggambarkan juga tingkat keparahan dari kejadian kecelakaan yang kita kenal tadi dengan istilah severity rate. Jadi severity rate itu bisa juga dituangkan dalam bentuk data statistik seperti ini. Berapa yang meninggal, berapa yang cacat, berapa yang STMB. Nah, berikutnya kita akan melanjutkan kepada dasar hukum. Apa dasar hukum untuk penghitungan severity rate dan frequency rate? Yang pertama adalah di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70. Jadi pengusaha diwajibkan untuk mengelola K3 dengan baik dalam upaya untuk mencegah kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Nah, tentu terkait dengan itu perlu ada inputan, masukan terkait dengan seperti apa sekarang ini fakta angka kecelakaan kerja di tempat kerja, termasuk juga tingkat kekerapan dan tingkat keparahannya, agar pemerintah bisa melakukan kajian dalam rangka mengeluarkan kebijakan terbaru di bidang K3 secara nasional. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang penerapan SMK 3. Nah, di sini juga ada persyaratan yang diatur mengenai statistik kecelakaan di Permenaker Nomor 3 Tahun 98 tentang tata cara pelaporan dan pemeriksaan kecelakaan. Nah, ini merupakan dasar hukum yang mewajibkan bahwa seluruh perusahaan diwajibkan melaporkan kecelakaan kerja yang terjadi. Nah, berdasarkan dari data laporan kecelakaan ini nanti baru Dinas Tenaga Kerja akan melakukan pengolahan data termasuk analisis untuk bisa menerbitkan FR dan SR di tingkat nasional termasuk juga di tingkat provinsi. Lalu ada di SK Dirjen Binawas Nomor 84 Tahun 98 tentang tata cara pengisian formulir laporan dan analisis statistik kecelakaan kerja. Jadi ada juklak
cara pengisian ya. Ini adalah merupakan konsumsi dari pihak Dinas Ketenagakerjaan di tingkat kabupaten kota maupun di tingkat provinsi. Nah, di Undang-Undang 170 dikatakan di sini di pasal 11, pengurus diwajibkan melaporkan tiap kecelakaan yang terjadi dalam tempat kerja yang dipimpinnya pada pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja. Tata cara pelaporan dan pemeriksaan kecelakaan oleh pegawai termaksud diatur dengan peraturan perundangan. Jadi memang sangat penting pasal 11 ayat 1 ini, karena kalau perusahaan tidak melaporkan kecelakaan, sulit bagi pemerintah untuk mendapatkan potret seperti apa sekarang kondisi penerapan K3 di tempat kerja kita di Indonesia. Yang kedua, di lampiran 2 PP nomor 50 tahun 2012 tentang penerapan SMK 3. Di poin 82, sub elemen 82 ya, pelaporan kecelakaan. Kriteria 8.2.1. Terdapat prosedur terdokumentasi yang menjamin bahwa semua kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, kebakaran atau peledakan, serta kejadian berbahaya lainnya di tempat kerja dicatat dan dilaporkan sesuai dengan peraturan perundangan. Jadi SMK 3 juga sudah mewajibkan ini. Tidak ada celah bagi perusahaan untuk tidak melaporkan kecelakaan kalau memang prosedur ini sudah disiapkan. Artinya prosedur itu adalah merupakan implementasi dari kebijakan manajemen yang wajib diterapkan di perusahaan. Berikutnya di Permenaker nomor 3 tahun 98 tentang tata cara pelaporan dan pemeriksaan kecelakaan. Di pasal 2 dikatakan di sini, pengurus atau pengusaha wajib melaporkan tiap kecelakaan yang terjadi di tempat kerja yang dipimpinnya. Kecelakaan dimaksud terdiri dari kecelakaan kerja, kebakaran, peledakan, bahaya pembuangan limbah, kejadian berbahaya lainnya, yaitu kejadian yang potensial dapat menyebabkan kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja di luar kebakaran, peledakan, dan bahaya pembuangan limbah. Jadi dipertegas kembali sesuai dengan amanah pasal 11 tadi Undang-Undang 170 bahwa di pasal 2 ini dikatakan pengusaha dan pengurus wajib melaporkan tiap kecelakaan kerja yang terjadi di tempat kerja yang dipimpinnya. Artinya tidak hanya karyawannya, tetapi ada kemungkinan juga pihak mitra kerja atau pihak eksternal yang terkait dengan hubungan kerja bisa saja bekerja di perusahaan yang bersangkutan. Itu menjadi tempat kerja dari pengusaha atau pengurus tersebut. Maka manakala terjadi kecelakaan di tempat kerjanya, wajib dilaporkan walaupun itu bukan karyawannya sendiri. Di pasal 3, kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada bab 2 berlaku bagi pengurus atau pengusaha yang telah dan yang belum mengikut sertakan pekerjaannya dalam program jaminan sosial tenaga kerja sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang 3 tahun 92. Ini undang-undang tentang jam sostek. Jadi walaupun sudah didaftarkan, kalau sekarang ini anggota BPJS, walaupun sudah didaftarkan di BPJS atau belum, BPJS Ketenagakerjaan, tetapi kalau karyawan tersebut mengalami kecelakaan, wajib tetap harus dilaporkan sebagaimana yang diatur tadi dalam pasal 2. Pasal 4, pengurus pengusaha wajib melaporkan secara tertulis kecelakaan kepada Kandepnaker setempat, atau sekarang ini Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kota atau Provinsi ya, dalam waktu 2 kali 24 jam terhitung sejak terjadinya kecelakaan dengan menggunakan formulir bentuk 3 KK2A lampiran 1. Ini lampiran 1 dari Permenaker nomor 3 tahun 98. Jadi formulirnya sudah disiapkan, perusahaan tinggal mengisi aja. Formulir itu disiapkan pemerintah sedemikian rupa agar apa yang diharapkan dari pelaporan itu dapat digunakan secara maksimal dengan tujuan untuk merumuskan kebijakan terbaru di bidang K3 demi meningkatkan efektivitas penerapan SMK 3 di negara kita. Di pasal 12, pengurus atau pengusaha yang melanggar ketentuan pasal 2, pasal 4 diancam dengan hukuman sesuai dengan ketentuan pasal 15 ayat 2 Undang-Undang 1 tahun 70. Kita sudah sama-sama tahu bahwa ancaman ketentuan peraturan perundangan di bawah Undang-Undang 170 termasuk pelanggaran terhadap Permenaker nomor 398 ini, yaitu pasal 2 ya, pasal 4, tidak melaporkan kecelakaan diancam dengan
pidana kurungan paling lama 3 bulan dan denda setinggi-tingginya Rp100.000. Jadi fakta di lapangan seperti kita tahu Bapak Ibu, ada juga kadang-kadang perusahaan yang enggan melaporkan kecelakaan kerja yang terjadi, ya. Kecelakaan yang dilaporkan itu sifatnya hanya kecelakaan yang mendapatkan klaim dari BPJS, tapi kalau nggak ada klaim BPJS-nya kadang-kadang agak malas untuk melaporkan. Tapi penting sekali Bapak Ibu, pelaporan kecelakaan ini salah satunya adalah kalau perusahaan tidak melaporkan kejadian kecelakaan sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundangan ini, maka data SR dan FR kita secara nasional tidak akan valid. Artinya apa? Artinya kinerja ketiga kita secara nasional itu tidak terwakili dengan data SR dan FR yang dihasilkan secara nasional, karena belum tentu seluruh data kecelakaan real sudah dicakup dalam SR dan FR nasional tersebut. Laporan kecelakaan ini dapat disampaikan secara lisan sebelum dilaporkan secara tertulis, ya. Mungkin karena faktor teknologi saat ini bisa dulu dilaporkan secara lisan, baru nanti menyusul secara tertulis. Ukurannya adalah paling lama dalam waktu 2 kali 24 jam setelah sejak terjadinya kecelakaan tersebut. Nah, berikutnya adalah manfaat pelaporan kecelakaan dengan FR dan SR. Bisa dikatakan bahwa tanpa adanya pelaporan kecelakaan dari perusahaan, pemerintah tidak bisa menghitung FR dan SR tingkat nasional. Padahal ini salah satu indikator kinerja ketiga kita secara nasional. Demikian juga di tingkat internal perusahaan. Data kinerja ketiga tingkat perusahaan. Kalau departemen ketiga tidak rajin memonitor atau departemen ketiga tidak mencatat kejadian kecelakaan yang terjadi, maka di tingkat internal perusahaan juga perusahaan akan kesulitan untuk menghitung berapa SR dan berapa FR di perusahaan tersebut. Nah, data kinerja ketiga tingkat nasional ini sebagaimana yang diatur dalam Permenaker nomor 3 tahun 98 tentang pelaporan dan penyelidikan kecelakaan kerja. Contoh, ini ada pekerjaan gondola jatuh, terjadi kecelakaan. Akibatnya apa? Mungkin kecelakaan serius atau kecelakaan ringan atau fatality, meninggal dunia. Maka kecelakaan kerja di perusahaan ini harus dilaporkan ke dinas kabupaten kota. Baru nanti dinas kabupaten kota setelah menerima laporan tersebut akan turun ke perusahaan untuk melakukan pengkajian atau investigasi. Jadi akan terbit laporan pengkajian kecelakaan yang terkait dengan kecelakaan yang diperiksa di perusahaan terkait, ya. Baru nanti dilaporkan setiap bulan ke Disnaker provinsi. Ada laporan bulanan ke provinsi terkait hasil penyelidikan setiap kecelakaan yang terjadi di kabupaten kota. Setelah itu nanti Disnaker provinsi itu akan menerbitkan frekuensi rate dan severity rate di provinsi yang dibuat per Kandep. Kandep itu maksudnya kantor Departemen Tenaga Kerja. Jadi kalau sekarang itu per dinas kabupaten kota. Dan dibuat juga per sektor. Jadi per sektor industri berdasarkan KLUI, Kelompok Lapangan Usaha Indonesia, ya, KLUI. Baru nanti di dinas provinsi itu akan diteruskan atau dilaporkan setiap bulan ke Kemenaker RI. Nanti Kemenaker RI akan menyiapkan atau menghitung FR dan SR tingkat nasional yang disiapkan itu per kanwil, jadi per provinsi, ya, per dinas provinsi. Tujuannya adalah tujuan pengkajian serta analisis statistik kecelakaan adalah untuk mengetahui angka FR dan SR guna penetapan kebijakan lebih lanjut. Jadi nanti Bapak Menteri atau pejabat terkait di kantor Kementerian Ketenagakerjaan di Jakarta itu melakukan kajian terkait dengan angka FR dan SR ini. Kira-kira kebijakan apa yang perlu diterbitkan
untuk bisa menekan angka FR dan SR ini. Bisa juga kebijakan itu bersifat sektoral atau juga kebijakan itu bersifat nasional. Nah, kalau di perusahaan, data FR dan SR bisa digunakan untuk membandingkan kinerja K3 pada 2 atau lebih periode waktu tertentu guna penetapan kebijakan K3 di internal perusahaan. Jadi kalau manajemen melihat bahwa angka FR dan SR kita lebih tinggi pada periode saat ini dibanding periode sebelumnya, berarti ada sesuatu yang salah. Di mana kelemahannya, apa salahnya, itu akan dikaji, dievaluasi, baru nanti akan dikeluarkan kebijakan terbaru terkait dengan bagaimana kita bisa menurunkan angka FR dan SR supaya pengelolaan K3 kita, kinerja K3 kita bisa lebih baik tentunya. Nah, manfaat perhitungan FR dan SR, data kinerja tingkat perusahaan di lampiran 2 PP nomor 50 tahun 2012 tentang penerapan SMK 3 di elemen 10 pengumpulan dan penggunaan data. Di sana dikatakan di sub elemen 10.2 data dan laporan K3. Ini kriteria audit 10.2.1, data K3 yang terbaru dikumpulkan dan dianalisa. 10.22 laporan rutin kinerja K3 dibuat dan disebarluaskan di tempat kerja, dikumpulkan dan dianalisa data K3. Jadi salah satu output dari analisa data K3 itu adalah berupa FR dan SR, salah satunya ya. Jadi banyak indikator kinerja K3 itu sangat banyak sekali, tapi salah satunya adalah FR dan SR. Ini juga diminta pada saat penerapan SMK 3 sesuai dengan elemen 10 dan sub elemen 10.2 pada lampiran 2 PP nomor 50. Berikutnya adalah perhitungan FR dan SR berdasarkan SK Dirjen Binawas nomor 84 tahun 98 tentang tata cara pengisian laporan dan analisis statistik kecelakaan. Rumus yang digunakan untuk menghitung FR dan SR ini, kita lihat di sini adalah FR sama dengan jumlah kecelakaan dibagi dengan jumlah jam kerja orang dikali sejuta. Jadi jumlah kecelakaan. FR itu dihitung pada periode tertentu, atau pada tiap bulan, atau pada tiap triwulan, atau pada tiap semester. Berarti jumlah kecelakaan yang terjadi pada periode waktu tertentu yang FR-nya dinilai. Sedangkan jumlah jam kerja orang, total jumlah jam kerja pekerja. Ya, pekerja itu bukan hanya karyawan, tapi seluruh pihak yang bekerja di perusahaan itu. Apakah itu kontraktor, mitra kerja, dan lain-lain. Jumlah jam kerja orang selama periode waktu tertentu. Jadi bisa 1 bulan, triwulan, atau 6 bulan. Atau per sejuta jam kerja. Kalau memang kebijakan internal perusahaan baru dikali dengan 1 juta. Itulah frequency rate, tingkat kekerapan atau tingkat keseringan terjadinya kecelakaan di suatu perusahaan. Sedangkan SR, severity rate, adalah jumlah hari hilang dibagi dengan jumlah jam kerja orang dikali sejuta. Jumlah hari hilang itu adalah total kehilangan hari kerja akibat terjadinya kecelakaan. Jadi kalau misalkan terjadi kecelakaan, masuk rumah sakit 3 hari nggak bisa masuk kerja, setelah 3 hari sembuh baru balik kerja kembali, berarti jumlah hari hilangnya adalah 3 hari. Dan lain-lain. Lain lagi kalau misalkan karena kejadian kecelakaan itu mengalami cacat, misalkan jarinya kepotong, itu jumlah hari hilangnya dianggap berapa? Nanti kita akan bahas pada slide-slide berikutnya. Nah, di sini ada angka 1 juta, pengalinya 1 juta. Ini merupakan ketetapan dari pemerintah kita. 1 juta itu adalah bersumber dari berdasarkan ILO Convention tahun 1192. 1 juta jam kerja sama dengan 50 minggu per tahun, 40 jam per minggu, untuk dianggap untuk 500 orang pekerja di suatu perusahaan. Jadi memang 50 minggu per tahun ya. Ada hari libur dalam 1 tahun itu, dianggap hari kerja efektifnya itu 50 minggu rata-rata, dan 40 jam per minggu. Ini sama juga seperti di negara kita, jam kerja normatif ya, maksimum 40 jam per minggu.
Nah, batasan-batasan pada perhitungan SR dan FR. Nah, pertama harus kita lihat dulu terminologinya ya. Kecelakaan adalah kejadian yang tidak dikehendaki, tidak terencana, tidak terkendali, yang mengakibatkan cedera pada pekerja. Jadi kalau misalkan ada kecelakaan yang disengaja, walaupun itu sangat jarang, yaitu tidak masuk dalam perhitungan SR dan FR. Karena di SR dan FR kita hanya bicara kecelakaan. Ada tonjok-tonjokan di kantor, ya itu tidak termasuk kecelakaan, itu tidak masuk dalam perhitungan SR dan FR. Kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi pada kegiatan usaha perusahaan yang memenuhi kriteria ini. Kecelakaan benar-benar terjadi, mengakibatkan cedera pada pekerja. Orang yang diberi izin oleh perusahaan, ya, jadi pihak lain yang diberi izin oleh perusahaan, misalkan mitra kerja, kalau mereka celaka, itu masuk juga pada perhitungan SR dan FR di tempat kita. Terjadi pada jam kerja dan dalam waktu kegiatan usaha perusahaan atau wilayah proyek, ya, serta terjadi karena adanya hubungan kerja. Nah, penyakit akibat kerja adalah penyakit yang diderita akibat pemaparan terhadap lingkungan kerja. Jadi penyakit yang dialami oleh pekerja sehingga dia tidak bisa masuk karena penyakit yang dia alami. Penyakit akibat kerja termasuk juga penyakit akibat hubungan kerja, itu juga masuk dalam perhitungan SR dan FR. Cedera hilang waktu kerja, lost time injury, adalah semua cedera akibat kecelakaan yang mengakibatkan korban tidak mampu melakukan tugas semula pada gilir kerja berikutnya, berdasarkan keterangan dari dokter yang ditunjuk oleh perusahaan. Artinya, jenis kecelakaan yang masuk kategori menyebabkan hilang hari kerja atau hilang waktu kerja, lost time injury, adalah kecelakaan yang mana korban tidak mampu melaksanakan tugasnya atau pekerjaannya pada waktu kerja berikutnya secara normal. Kalau dia shift, berarti dia tidak bisa masuk pada shift berikutnya, atau kalau dia shift normal, dia tidak bisa masuk pada hari berikutnya. Nah, ini juga menjadi catatan nanti pada saat perhitungan mana-mana aja kecelakaan kerja yang masuk dalam lingkup perhitungan frequency rate dan severity rate. Berikutnya, cedera pertolongan pertama atau first aid injury adalah cedera ringan yang cukup mendapat perawatan dari petugas P3K atau dirawat oleh juru rawat di rumah sakit atau di klinik yang tidak memerlukan perawatan dokter. Jadi masuk kategori kecelakaan ringan atau first aid. Cedera rawat medis, medical aid injury, adalah cedera akibat kerja yang tingkat keparahannya memerlukan perawatan dari dokter atau juru rawat di bawah pengasuhan dokter, atau memerlukan perawatan melebihi kemampuan petugas P3K dan dikirim ke rumah sakit atau klinik, misalnya memerlukan jahitan atau x-ray dan lain-lain. Jadi kalau misalkan begitu dia kembali dari klinik atau dari rumah sakit setelah mendapat perawatan, kalau lama waktu berobat di sana melebihi atau menyebabkan dia tidak bisa masuk pada hari berikutnya atau pada shift normal dia harus bekerja masuk, itu bisa dimasukkan juga di dalam kategori perhitungan frequency rate dan severity rate. Selanjutnya, cacat tetap permanent disability adalah cedera yang bukan berakibat mati, tetapi berakibat ketidakmampuan tetap atau berkurangnya ataupun kehilangan sebagian atau seluruh fungsi pada bagian tubuh tertentu, seperti sebelah atau kedua mata, tangan, lengan, kaki, dan amputasi serta dislokasi. Ini dalam satu kejadian kecelakaan ya. Catatan di sini adalah cedera ini tidak termasuk hilangnya kuku jari tangan atau kuku jari kaki. Hilangnya ujung jari tangan atau kaki tetapi tidak terkena tulang.
hilang bentuk atau tampak menjadi jelek. Kesleo yang tidak berakibat keterbatasan gerak yang tetap. Hal-hal ini tidak masuk dalam kategori amputasi, ya. Jadi kalau seperti ini gimana? Seperti ini nanti tinggal surat keterangan dokter berapa lama yang bersangkutan harus istirahat sehingga pulih dan pada akhirnya bisa masuk kembali ke tempat kerja. Ini namanya STMB, ya. Sementara tidak mampu bekerja, baru dihitung secara real time berapa hari yang dihabiskan untuk penyembuhan atau pemulihan sampai dia bisa masuk kembali bekerja. Jadi dia tidak dihitung berdasarkan tabel amputasi bagian tubuh seperti yang terdapat pada lampiran SK Dirjen Binawas. Mati atau fatal adalah kematian yang diakibatkan oleh kecelakaan kerja yang tidak tergantung pada saat kejadian. Jadi mati belum tentu pada saat kecelakaan terjadi langsung mati, tetapi juga kapanpun, tetapi akibat meningkatnya keparahan cedera akibat kecelakaan dia bisa mati. Mungkin hari kedua atau hari ke-7, 1 minggu atau 2 minggu setelah kejadian itu bisa dia mati. Kalau misalkan selama perawatan kondisi masih kritis atau belum sembuh atau belum mati, belum bisa dihitung, tapi begitu sembuh baru bisa dihitung total hari kerja hilang, atau begitu meninggal baru nanti diakomodasi, di cross check dengan data tabel. Umumnya kalau yang mati itu konversi hari kerja hilangnya itu adalah 6.000 hari. Nanti kita bisa lihat di tabel. Nah, jumlah kecelakaan adalah semua cedera akibat kecelakaan yang mengakibatkan korban tidak mampu melakukan tugas semula pada gilir kerja berikutnya berdasarkan keterangan dokter yang ditunjuk oleh perusahaan. Jadi termasuk tenaga kerja kontraktor, subkontraktor, outsourcing, vendor, dan trainee. Jadi siapa tahu ada karyawan yang sedang training atau juga PKL, ya, praktek kerja lapangan dari mahasiswa. Ini juga masuk kategori kecelakaan jika memang mereka yang mengalami kecelakaan tersebut. Berikutnya, jumlah jam kerja orang adalah jam kerja karyawan diambil dari jam yang telah terpakai untuk bekerja, termasuk jam lembur. Tapi tidak dihitung perkalian jam lemburnya, ya, yang dicatat di bagian pengupahan atau payroll. Jika hal ini tidak memungkinkan, maka dapat diperoleh dengan perkiraan jumlah hari kerja karyawan dikalikan dengan jumlah jam kerja per hari. Jumlah hari kerja karyawan untuk suatu periode adalah jumlah hari kerja karyawan tersebut berada di tempat kerja, tidak termasuk sakit, cuti, atau izin dengan atau tanpa upah. Ya, jadi perhitungan jumlah hari kerja itu pada saat melakukan perhitungan frequency rate dan severity rate tidak diperhitungkan sakit, cuti, dan izin. Jadi betul-betul yang dihitung itu adalah jam kerja atau hari kerja aktualnya selama yang bersangkutan secara aktual berada di tempat kerja. Nah, berikutnya pedoman cara menentukan hari kerja hilang. Yang pertama, cedera ringan dan cedera berat tanpa cacat tetap fisik maupun fungsi. Jadi tidak ada cacat tetap fisik maupun cacat fungsi. Hari kerja hilang atau loss work days dihitung berdasarkan jumlah sesungguhnya selama si korban tidak mampu bekerja seperti semula dan dibuktikan oleh surat keterangan dokter. Jadi kalau dia mengalami kecelakaan, tidak ada kehilangan bagian tubuh atau cacat, tidak ada amputasi, tidak ada juga cacat fungsi, tapi dia harus membutuhkan pertolongan dan ke dokter untuk melakukan pengobatan dan pemulihan. Nah, realisasi waktu real yang dibutuhkan itulah kehilangan hari kerjanya, ya, atau hari kerja hilangnya dihitung berdasarkan waktu real yang dibutuhkan untuk proses pemulihan sampai dia boleh kembali bertugas. Yang kedua, cedera berat dengan cacat tetap fisik maupun fungsi.
lumpuh total, dan mati. Hari kerja hilang dibuktikan oleh surat keterangan dokter dan dihitung berdasarkan lampiran 2 SK Dirjen Binusnaker ya, nomor 84 tahun 98 tentang cara pengisian formulir laporan dan analisis statistik kecelakaan. Nah, lampiran 2 ini berisi data-data kerugian dari anggota badan karena cacat tetap. Jadi konversi hari hilangnya menurut ilmu bedah ada di dalam tabel di lampiran 2 ini. Nanti kita lihat di slide berikutnya. Baru kehilangan fungsi, misalkan mata dari yang bisa melihat jadi nggak bisa. Baru lumpuh total dan mati. Jadi konversi hari hilang kerja atau kehilangan hari kerjanya itu dianggap berapa hari kalau kehilangan fungsi bagian tubuh, atau kalau misalkan lumpuh total dan mati. Nanti kita bisa cek di tabel. Nah, data-data itu nanti akan digunakan dalam perhitungan berapa besarnya severity rate dan frequency rate. Nah, ini tabelnya Bapak Ibu. Kerugian hari kerja karena cacat. Yang A untuk kerugian dari anggota badan karena cacat tetap dan menurut ilmu bedah, tangan dan jari-jari. Amputasi seluruh bagian dari tulang untuk jari-jari dalam kurung hari. Jadi satuannya ini hari. Ibu jari, ruas ujung, ruas tengahnya nggak ada ibu jari. Baru ruas pangkal 600, telapak 900, tangan sampai pergelangan 3000. Sedangkan telunjuk, jari tengah, jari manis, jari kelingking. Nah, ini semuanya ada bagian-bagian jari tangan kita yang teramputasi akibat kejadian kecelakaan. Inilah konversi hari kerja hilang yang nanti kita masukkan dalam perhitungan severity rate dan frequency rate. Yang kedua, kaki dan jari-jari sama ya. Tiap bagian dari pergelangan sampai siku 3600, tiap bagian dari atas mata kaki sampai lutut 3000. Jadi nanti maka dilakukan investigasi kecelakaan untuk mengetahui bagian mana dari tubuh korban yang harus diamputasi kalau memang amputasi, sehingga nanti betul-betul perhitungan frequency rate dan severity rate-nya itu mewakili kondisi sebenarnya. Yang berikutnya kehilangan fungsi satu mata. Tadinya bisa melihat jadi nggak bisa melihat sebelah mata, itu dianggap kehilangan 1800 hari. Kedua mata dalam satu kasus kecelakaan 6000 hari. Satu telinga tidak berfungsi 600 hari. Kedua telinga dalam satu kasus kecelakaan 3000 hari. Lumpuh total dan mati. Lumpuh total yang menetap. Jadi sama aja udah lumpuh total, nggak bisa kerja lagi, nggak bisa bergerak, nggak bisa bekerja 6000 hari. Mati juga 6000 hari. Nah, catatan untuk setiap luka ringan dengan tidak ada amputasi tulang, kerugian hari kerja adalah sebesar jumlah hari sesungguhnya selama si korban tidak mampu bekerja. Jadi namanya STMB, sementara tidak mampu bekerja, karena membutuhkan perawatan medis untuk pemulihannya. Jadi realisasi real berapa hari dia butuh waktu untuk itu. Nah, kalau misalkan di satu kecelakaan korban bisa misalkan meninggal 2 atau 3 orang, berarti ini harus kali 2 atau kali 3 tergantung realisasinya berapa korban yang meninggal. Jadi berhubungan dengan tingkat keparahan kecelakaan. Semakin banyak korban yang meninggal, tentunya severity rate-nya semakin tinggi, karena angka kematian ini 6.000 hari ini akan dikali dengan jumlah berapa karyawan yang korban. Catatan, hari kerja hilang atau disingkat dengan HKH akibat cedera yang tidak tertera dalam lampiran 2 SK Dirjen Binawas ini seperti rusaknya organ tubuh bagian dalam hingga kelihatan secara kasat mata, karena di bagian dalam hilangnya suara, cacat paru-paru, rusaknya tulang belakang, akan dihitung dalam persentase cacat terhadap 6.000 hari. Jadi 6.000 hari ini tadi udah mati ya. Kalau mati, kehilangan hari kerjanya dianggap 6.000 hari. Persentase ini akan ditentukan oleh dokter perusahaan yang ditunjuk menangani kecelakaan. Jadi dokter nanti yang menentukan ini, dokter pemeriksa kesehatan tenaga kerja, untuk menentukan persentasinya berapa dari
kondisi mati ya, 6.000 hari. Cacat tetap dan cacat sementara dalam kecelakaan yang sama. Dalam kasus ini, korban mengalami cacat tetap pada sebagian tubuh dan cacat sementara pada bagian tubuh lain. Maka hari kerja hilang terbesar akan dipakai dalam perhitungan ini. Ya, cacat sementara dan cacat tetap salah satu. Mana yang paling tinggi kehilangan hari kerjanya berdasarkan tabel atau berdasarkan pendapat dokter pemeriksa, itu yang digunakan dalam perhitungan frequency rate maupun severity rate. Cacat lebih dari satu anggota tubuh, ya, kehilangan hari kerja dihitung dari jumlah masing-masing hari kerja hilang dari bagian tubuh yang cacat. Namun jumlah pembebanan maksimum 6.000 hari. Jadi tidak boleh melebihi mati ya, atau tidak boleh melebihi dianggap lumpuh total permanen, tidak boleh. Boleh digabung, boleh dijumlah, tapi tidak boleh melebihi 6.000. Pembebanan untuk amputasi jari tangan atau jari kaki seperti pada lampiran 2 untuk nilai tertinggi dari tulang yang teramputasi. Bila amputasi pada lebih dari satu jari, maka akan dijumlahkan nilai tertinggi dari masing-masing jari yang teramputasi. Jadi bisa aja misalkan jari kaki atau jari tangan pada satu kejadian kecelakaan bisa 2 atau 3 yang teramputasi. Ya, jadi itu 3-3-nya dijumlahkan atau 2-2-nya dijumlahkan, mana nilai tertinggi dari masing-masing jari yang diamputasi seperti pada tabel. Berikutnya cacat tetap sebagian, permanent partial disability. Hari yang dibebankan sesuai dengan tabel lampiran 2. Kalau misalkan cacat tetap sebagian, ada daftarnya di tabel ya. Pembebanan ini wajib dipakai walaupun sama sekali tidak ada hari hilang karena korban langsung kembali bekerja. Jadi kalau misalkan hilang fungsi pendengaran 1, tapi kan masih bisa langsung kerja. Atau mungkin bahkan mata 1 cacat parsial tapi masih bisa langsung bekerja. Nah ini walaupun langsung bisa bekerja, tapi perhitungan hari kerja hilangnya tetap harus mengacu kepada tabel yang ada pada lampiran 2 ya. Nah, sekarang sampailah kita kepada cara menghitung frequency rate dan severity rate. Langsung kita ke contoh soal ya, biar Bapak Ibu langsung memahami seperti apa sih cara menghitungnya. Soal nomor 1, jumlah karyawan pada Desember 2019 adalah 250 orang. Jumlah jam kerja di bulan tersebut, artinya di bulan Desember ini ya, 43.250 jam. Berdasarkan laporan, di bulan Desember telah terjadi satu kecelakaan yang mengakibatkan satu karyawan luka di bagian kepala dan tidak masuk selama 2 hari. Jadi akibat luka di bagian kepala ini, dia perlu berobat, mungkin pemulihan, tidak masuk selama 2 hari. Tapi di hari ketiga dia udah masuk ya. Berapa nilai FR dan SR dari kondisi ini di perusahaan tersebut? Nah ini kalau kita lihat jawab frequency rate sama dengan rumusnya tadi, jumlah kecelakaan dibagi jumlah jam kerja orang dikali sejuta. Jadi jumlah kecelakaan ini berapa kecelakaan yang terjadi pada bulan yang dihitung frequency rate-nya. Ini pada bulan Desember kebetulan dihitung ya, dikali sejuta. Jadi jumlah kecelakaan, ada terjadi satu kecelakaan mengakibatkan satu karyawan luka. Jadi 1, jumlah jam kerja orang, berapa total jumlah jam kerja yang ada di perusahaan itu pada bulan Desember itu. Jadi total seluruh karyawan jam kerjanya berapa ditambah mungkin kalau ada pekerja kontraktor yang sedang bekerja di situ ikut juga dijumlahkan, tapi tidak boleh diperhitungkan cuti, izin sakit dan lain-lain. Itu harus dikurangkan kalau memang ada. Jadi ini adalah 43.250 jam adalah jam kerja aktual. Jam kerja aktual dari seluruh karyawan ataupun pihak lain yang sedang ada hubungan kerja dengan perusahaan itu. Jadi 1 dibagi 43.250 dikali sejuta sama dengan 23,12. Jadi frekuensi rate-nya adalah 23,12. Nah sekarang severity rate-nya
tingkat keparahannya, seberapa parah kecelakaan yang terjadi di situ, dengan satu kecelakaan yang mengakibatkan kehilangan 2 hari kerja. Rumusnya adalah jumlah hari hilang dibagi dengan jumlah jam kerja orang dikali sejuta. Nah ini karena jumlah hari hilang 2, jumlah hari hilang 2 dibagi 43.000, jumlah jam kerja orang 43.250 dikali sejuta sama dengan 46,2. Nah inilah hasil dari perhitungan FR dan SR. Soal nomor 2, berapakah besarnya FR dan SR dari 3 kejadian cedera tulang punggung kehilangan hari kerja selama 15 hari kerja? Jadi untuk 3 kejadian ini ya, 3 kejadian total kehilangan hari kerjanya 15 hari kerja. 1 hernia 50 hari kerja hilangnya 50 hari, dan 2 orang pekerja mengalami luka pada bagian tangan, kehilangan hari kerjanya 17 hari selama 537.493 jam kerja. Jadi total jam kerja mereka berjumlah 537.493 jam. Nah, perhitungannya adalah FR jumlah kecelakaan dibagi jumlah jam kerja orang kali sejuta. Jumlah kecelakaan di sini ada 6. Dari mana 6 ini? 3 kejadian mengakibatkan 15 hari, 1 hernia, jadi 3 tambah 1 dan 4. 2 orang pekerja mengalami luka, 2 orang berarti 4 tambah 2 6. Jadi 6 kejadian dibagi dengan jumlah jam kerja orang. Jam kerja orangnya 537.493 ini kali sejuta. Hasilnya adalah 11,16. Sedangkan severity rate-nya atau tingkat keparahan jumlah hari hilang dibagi jumlah jam kerja orang kali sejuta. Nah, hasilnya 82 hari dibagi jumlah jam kerja orang kali sejuta, 152,56. Dari mana 82 itu? 82 adalah 15 hari ditambah dengan 50 hari ditambah dengan 17 hari. Jadi ini 15 tambah 17 32 tambah 50 adalah 82. Jadi severity rate-nya itu adalah 152,56. Nah, apa maknanya FR dan SR ini? Makna dari hasil perhitungan FR dan SR. Soal nomor 1 didapat tadi FR dan SR-nya segini. FR 23,12 dan severity rate-nya 46,2. Interpretasi hasil untuk FR frequency rate untuk 250 karyawan yang bekerja untuk mencapai 1 juta jam kerja akan terjadi sebanyak 23,12. Jadi dibulatkan menjadi 24 terjadi kecelakaan. Ya, karena tidak ada kecelakaan sekian koma kali ya, jadi dibulatkan ke atas. 24 terjadi kecelakaan atau 24 kejadian tiap 1 juta jam kerja orang. Tiap 1 juta jam kerja orang diprediksi akan terjadi 24 kecelakaan. Nah, ini perusahaan masih 43.250 jam untuk mencapai 1 juta jam kerja. Masih sangat lama ya. Jadi ini baru 1 terjadi kecelakaan. Untuk mencapai 1 juta, maka perusahaan ini akan potensial terjadi 23 lagi kecelakaan, manakala mereka tidak mengelola ketiganya dengan baik, atau pengelolaan ketiga masih biasa-biasa saja seperti dulu atau seperti sebelumnya ya, seperti sebelumnya. Nah, untuk SR severity rate untuk 250 karyawan yang bekerja untuk mencapai 1 juta jam akan terjadi kehilangan hari kerja sebanyak 46,2 hari atau 46,2 hari kerja hilang tiap 1 juta hari kerja orang. Jadi untuk mencapai 1 juta jam kerja, dari data SR ini diprediksi perusahaan ini potensial akan mengalami kehilangan sebanyak 46,2 dikurang 2 hari, berarti kira-kira 44,2 hari lagi. 44,2 hari lagi perusahaan akan mengalami kehilangan hari kerja akibat kecelakaan untuk mencapai 1 juta jam kerja. Jadi pada saat nanti perusahaan ini kan baru 43.250 jam.
pada saat mereka akan menjalani atau akan menempuh 1 juta jam kerja, diprediksi potensial akan terjadi sebanyak 44,2 hari terjadi kehilangan hari kerja. Kalau pengelolaan ketiga sama tadi seperti atas, kalau pengelolaan ketiganya masih seperti pola lama ya, pola lama. Maka di sini potret bagi Departemen Safety atau manajemen perusahaan untuk lebih memperbaiki kinerja ketiga, mungkin perlu ada kebijakan baru agar penurunan angka frequency rate dan severity rate dapat dilakukan pada periode berikutnya. Soal nomor 2, interpretasinya adalah tadi diperoleh data FR 11,16 dan SR-nya 152,56. Nah, interpretasi hasil FR frequency rate adalah untuk mencapai 1 juta jam kerja orang akan terjadi sebanyak 11,16 kali atau dibulatkan 12 kali kecelakaan yang menyebabkan hilang hari kerja. Ya. Sedangkan severity rate-nya untuk mencapai 1 juta jam kerja orang akan terjadi kehilangan hari kerja sebanyak 152,56 hari. Jadi bayangkan ini tadi total kehilangan hari kerjanya sekitar 80 sekian hari tadi. Ini 82 hari ya. Ini 15 tambah 17, 32 tambah 50, 82. Ini untuk 537 jam kerja. Jadi untuk mencapai 1 juta potensial akan terjadi 152,56 hari. Jadi selisih antara 152,56 dikurang dengan 82, segitulah kemungkinan akan terjadi kehilangan hari kerja akibat kecelakaan kalau pengelolaan ketiga di perusahaan ini tidak segera diperbaiki ya. Nah, soal ketiga, hitunglah frequency rate dan severity rate dari suatu perusahaan dengan 500 orang pekerja. Dalam setahun perusahaan bekerja 50 minggu dan 40 jam tiap minggu. Selama 1 tahun kerja terjadi 60 kecelakaan dengan rincian sebagai berikut: 2 orang meninggal dunia, 1 orang lumpuh total menetap, 1 orang kehilangan fungsi 1 mata, 1 orang cacat tetap pada ruas pangkal ibu jari kaki, 1 orang STMB selama 40 hari, 1 orang luka ringan selama 2 hari, yang lainnya dapat langsung bekerja. Jadi ada juga yang korban ya, ada juga yang korban nih tapi langsung bisa bekerja. Disebabkan karena izin, sakit dan sebab-sebab lain, pekerja menjadi absen sejumlah 5% dari jumlah seluruh jam kerja. Nah, bagaimana cara menghitung ini? 2 orang meninggal dunia, berarti kita harus memikirkan kalau meninggal dunia itu kehilangan hari kerjanya berapa hari dalam tabel. 1 orang lumpuh total yang menetap berapa hari, 1 orang kehilangan fungsi 1 mata berapa hari. Ini semuanya harus kita cari di tabel ya, baru nanti kita hitung total kehilangan hari kerjanya. Nah, penyelesaiannya adalah seperti ini Bapak Ibu. Total jam kerja nyata kita hitung dulu ya, aktualnya di perusahaan itu berapa. Jumlah jam orang dalam setahun di perusahaan itu adalah 500 dikali 50 dikali 40 jam per minggu. Ini 50 minggu dalam setahun jumlah karyawan, jadi totalnya sama dengan 1 juta jam. Jumlah absen dalam setahun 5% dikali 1 juta. Jadi dibilang tadi di slide sebelumnya, disebabkan karena izin 5% dari jumlah seluruh jam kerja. Jadi jumlah seluruh jam kerjanya ini adalah 1 juta, maka jumlah absen dalam setahun itu adalah 5% dikali 1 juta sama dengan 50.000 jam. Jumlah jam orang nyata itu 1 juta dikurang 50.000 sama dengan 950.000 jam. Inilah total jam kerja orang di perusahaan itu selama 1 tahun. Nah, berikutnya yang perlu kita cari adalah total jumlah kasus kecelakaan di perusahaan. Dalam soal tadi udah kasih tahu ada 60 kali kejadian, ada 60 kali kecelakaan di perusahaan itu. Yang berikutnya total kehilangan hari kerja. Total kehilangan hari kerja dari korban-korban akibat 60 kali kejadian kecelakaan ini.
2 orang meninggal dunia. Kalau untuk meninggal dikali 6.000 sama dengan 12.000 hari. 1 orang lumpuh total yang menetap identik dengan 6.000 hari. 1 orang kehilangan fungsi 1 mata 1.800 hari. 1 orang cacat tetap pada ruas pangkal ibu jari identik dengan 300 hari. Ini sumbernya dari tabel lampiran 2. 1 orang STMB selama 40 hari. Jadi aktualnya 40 hari dia berobat sebelum kembali bekerja normal. 1 orang luka ringan selama 2 hari. 2 hari dia 2 hari tidak masuk, jadi aktualnya 2 hari dihitung. Yang lainnya dapat langsung bekerja, jadi hitungannya 0 ya, hitungannya 0. Tidak ada kehilangan hari kerja karena langsung begitu terjadi kecelakaan itu pada hari itu juga langsung dia bisa ikut bekerja. Jadi total kehilangan hari kerja dari seluruh kecelakaan ini yang 60 kali kejadian adalah 20.142 hari. Maka perhitungan FR dan SR-nya adalah seperti ini. Frequency rate, jumlah kecelakaan, jadi 60 dibagi jumlah jam kerja orang 95.000 nih. 950.000 dikali sejuta sama dengan 63,16. Sedangkan severity rate-nya adalah jumlah hari hilang. Jadi jumlah hari hilang itu tadi total kehilangan hari kerja 20.142 hari dibagi dengan total jumlah jam kerja orang 950.000 dikali sejuta sama dengan 21.202. Inilah total hari hilang. Total hari hilang ini adalah severity rate-nya ya, tingkat keparahannya. Ini frequency rate, tingkat kekerapan atau tingkat keseringan kejadian kecelakaan. Nah, interpretasi hasil dari hasil tadi didapat FR sama dengan 63,16. Artinya di dalam 1 tahun perusahaan tersebut 60 kecelakaan terjadi dengan 950.000 jam kerja orang. Untuk mencapai 1 juta jam kerja orang akan terjadi sebanyak 63,16 kali. Inilah frekuensi rate-nya. Untuk mencapai 1 juta jam kerja orang akan terjadi. Ini baru 950.000, 60 kali. Berarti kalau untuk mencapai 1 juta, potensial akan terjadi lagi 4 kali lagi kecelakaan ya. Ini dibulatkan jadi 64. Akan terjadi 4 kali lagi kecelakaan yang menghilangkan hari kerja untuk 1 juta jam kerja. Jadi hati-hati ya. Potensial akan terjadi 4 kali lagi kecelakaan untuk menjadi 1 juta jam kerja orang kalau pengelolaan K3 masih seperti kondisi sebelumnya. Ini severity rate-nya adalah 21.202. Dalam 1 tahun perusahaan tersebut mengalami kehilangan hari kerja sebanyak 20.142. Ini tadi kehilangan hari kerja real untuk 950.000 jam kerja. Nah, untuk mencapai 1 juta jam kerja orang akan terjadi kehilangan hari kerja sebanyak 21.200. Ini dikurang 20.142 sama dengan 1.060 hari lagi. Jadi untuk mencapai 1 juta jam kerja, perusahaan ini potensial akan terjadi kecelakaan yang menyebabkan kehilangan hari kerja sebanyak 1.060 hari lagi. Maka ini warning bagi manajemen dan departemen safety untuk lebih berhati-hati mengelola ya, lebih berhati-hati mengelola K3. Untuk 50.000 jam akan kehilangan 1.060 hari lagi. Ya, inilah indikator atau potret yang bisa dijadikan sekaligus prediksi ya, dalam rangka memberikan masukan untuk memperbaiki kinerja K3 ke depannya. Makna interpretasi dari FR dan SR secara umum ya. FR sebagai indikator seberapa sering terjadi kecelakaan dari masa kerja yang sudah dilalui atau diselesaikan pada periode tertentu. Bisa juga sebagai prediksi kemungkinan akan terjadi kecelakaan yang mengakibatkan kehilangan hari kerja dalam menuju pencapaian 1 juta jam kerja. Jadi kalau pas kita melakukan penghitungan FR, jam kerja kita belum mencapai 1 juta, angka FR itu bisa kita gunakan sebagai prediksi berapa kira-kira kemungkinan akan terjadi lagi kecelakaan yang menghilangkan hari kerja. Sedangkan severity rate, tingkat keparahan,
Ini dapat dijadikan sebagai indikator seberapa banyak kehilangan hari kerja akibat sering terjadi kecelakaan dari masa kerja yang sudah dilalui atau diselesaikan pada periode tertentu. Bisa juga sebagai prediksi kemungkinan akan terjadi tambahan kehilangan hari kerja akibat kecelakaan dalam menuju pencapaian 1 juta jam kerja orang. Sama seperti tadi, kalau jam kerja orang secara aktual totalnya belum mencapai 1 juta, maka angka SR itu dapat dijadikan prediksi bakal kehilangan berapa hari kerja lagi untuk mencapai 1 juta, ya. Nah, berikutnya ini contoh perbandingan FR dan SR pada suatu perusahaan. Contoh misalkan ini, perusahaan dengan jumlah pekerja 100 orang dengan jam kerja 40 jam per minggu. Perusahaan tersebut belum menerapkan SMK 3. Di perusahaan ini sering terjadi kecelakaan yang mengakibatkan kehilangan hari kerja, loss of days, dengan bermacam-macam jenis keparahannya. Jadi gambaran kinerja ketiga bisa dibandingkan ini tahun 2018 dengan tahun 2019. Jadi di bulan Januari 2018 dengan Januari 2019 dibandingkan, ya, yang warna biru ini frekuensi rate-nya, sedangkan yang warna merah ini, merah bata, severity rate, tingkat keparahan, tingkat keseringan atau kekerapan, yang biru ya, bisa dibandingkan. Nah, bandingkan antara bulan yang sama di tahun sebelumnya dengan bulan yang sama di tahun 2019. Jadi kelihatan pengelolaan ketiga kita di mana yang bagus, di mana yang kurang bagus. Jadi kadang-kadang misalkan contoh Juli itu 0, SR dan FR-nya 0 ya di bulan Juli tahun 2018. Tapi di Juli 2019 tidak terlalu tinggi frekuensi rate-nya, tapi frekuensi rate-nya tidak terlalu tinggi, tapi severity rate-nya lumayan tinggi nih. Jadi mungkin ada gambaran apa yang diberikan oleh data ini. Mungkin agak lengah ya, karena kondisinya di sini sudah menurun, bagus nih dari mulai bulan April sampai Juli sudah mulai turun nih. Tapi mungkin ada lengah, departemen safety-nya merasa pede, tiba-tiba naik lagi. Nah, ini perlu dianalisis untuk memberikan masukan apa kepada manajemen sehingga pengelolaan ketiga itu betul-betul konsisten dan kontinu, sehingga tidak memberikan dampak negatif bagi pekerja, termasuk juga bagi perusahaan. Bapak Ibu sekalian, ini pertanyaan yang sering timbul terkait dengan penghitungan FR dan SR di perusahaan. Nomor 1, apakah kalau kecelakaan yang menimbulkan kerusakan peralatan, tumpahan bahan kimia, dan kebakaran masuk juga dalam perhitungan FR dan SR? Jawabannya tidak masuk ya. Jenis kecelakaan seperti ini tidak masuk dalam perhitungan FR dan SR. Karena apa? Karena di sini kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi pada kegiatan perusahaan yang memenuhi kriteria mengakibatkan cedera pada pekerja. Jadi umumnya yang dihitung itu adalah hubungannya dengan cedera pada pekerja. Cedera kalau di sini kan sulit menghitungnya. Kalau misalkan ada kebakaran, berapa aset yang rusak, berapa hari kerja, konversinya bukan hanya sekedar setelah kebakaran selesai diperbaiki, itu dianggap hari kerja hilang. Sulit ya. Bahan kimia juga kalau misalkan tumpah, berapa hari menyelesaikan tumpahan tersebut, sulit. Jadi memang frequency rate dan severity rate itu dikhususkan hanya kepada kecelakaan yang menyebabkan luka atau injury ya. Berikutnya, apakah kecelakaan dalam perjalanan pergi dan pulang menuju tempat kerja dimasukkan dalam perhitungan frequency rate dan severity rate di perusahaan? Ini juga tidak masuk dalam perhitungan FR dan SR karena terjadi pada jam kerja dan dalam wilayah kegiatan usaha perusahaan atau wilayah proyek. Jadi kalau menuju berarti belum di tempat kerja dan belum juga pada jam kerja, karena menuju dan pulang, kalau udah pulang udah di luar jam kerja. Kalau menuju belum juga dalam jam kerja ya. Jadi memang di Undang-Undang 3 tahun 92 mengenai jam sostek,
pengertian atau cakupan kecelakaan kerja itu diperluas ya, karena di cover perlindungannya oleh jam sostek atau sekarang BPJS. Tapi sebenarnya esensi kecelakaan kerja sesungguhnya tidak termasuk itu. Maka di dalam perhitungan FR dan SR juga tidak dimasukkan. Jadi umumnya yang dimasukkan di dalam perhitungan FR dan SR adalah industrial accident, betul-betul kecelakaan yang menyebabkan luka yang disebabkan oleh adanya potensi bahaya di tempat kerja, oleh proses kerja, dan pada jam kerja. Berikutnya, kalau ada karyawan yang ikut training keluar perusahaan dan mengalami kecelakaan yang mengakibatkan hilang hari kerja, apakah ikut diperhitungkan jam kerjanya selama training pada total jam kerja perusahaan? Ini jawabannya juga tidak, ya, karena karena dia tidak berada di perusahaan ya, dia tidak berada di tempat kerja, sehingga jam kerjanya atau jam kerja yang bersangkutan yang sedang mengikuti training itu tidak dihitung. Jadi dia dianggap izin atau dianggap cuti untuk meninggalkan tempat kerja, sehingga realisasi total perhitungan jam kerja orang harus dikurangkan karyawan yang ikut training keluar perusahaan. Berikutnya, terjadi kecelakaan ringan, misalnya tergores tangannya, hanya ditangani oleh petugas P3K dan setelahnya langsung bisa bekerja kembali. Apakah jam kerja hilang diperhitungkan juga dalam perhitungan FR dan SR-nya? Kejadian seperti ini, tergores saja tapi bisa bekerja langsung. Jadi ini tidak diperhitungkan ya. Cedera hilang waktu kerja atau lost time injury adalah semua cedera akibat kecelakaan yang mengakibatkan korban tidak mampu melakukan tugasnya semula pada gilir kerja berikutnya, berdasarkan keterangan dokter yang ditunjuk oleh perusahaan. Jadi kalau habis kecelakaan bisa langsung bekerja, ya tidak ada kehilangan hari kerja di situ, kecuali pada gilir kerja berikutnya atau pada waktu kerja berikutnya secara normal atau pada shift kerja berikutnya dia tidak bisa masuk, itu baru dianggap lost time injury atau cedera hilang waktu kerja ya. Jadi ini tidak diperhitungkan ya. Yang kelima, kalau ada karyawan yang ikut training keluar perusahaan, apakah dalam menghitung jumlah jam kerja orang karyawan tersebut diperhitungkan jumlah jam kerjanya selama ikut training? Jumlah hari kerja karyawan untuk suatu periode adalah jumlah hari kerja karyawan tersebut berada di tempat kerja ya, tidak termasuk cuti, sakit, izin dengan atau tanpa upah. Jadi memang tidak dihitung. Jadi jumlah hari kerja karyawan yang dihitung adalah yang aktual saat berada di tempat kerja, termasuk lembur. Jadi kalau training meninggalkan perusahaan atau meninggalkan tempat kerja tidak diperhitungkan, itu menjadi total jam kerja orang di perusahaan dalam perhitungan SR dan FR. Demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan tayangan kami bermanfaat untuk Bapak Ibu dalam rangka perhitungan FR dan SR di perusahaan masing-masing. Sampai bertemu pada kesempatan berikutnya. Silakan Bapak Ibu bergabung dengan YouTube channel kami untuk menonton video-video kami berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Selamat malam.